asam merupakan fenomena lingkungan yang begitu ekstrim, terutama di negara dengan tingkat industri yang begitu tinggi. Secara kimiawi, hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida bertemu dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya di atmosfer sehingga membentuk asam sulfat dan nitrat. Proses terjadinya hujan asam terjadi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembuangan emisi gas. Yang pertama terjadi ketika aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, pembangkit listrik, dan juga kendaraan bermotor yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Kedua, reaksi kimia atau oksidasi. Gas-gas tersebut naik ke atmosfer bereaksi dengan H2O, oksigen, dan juga bahan kimia lainnya yang ada di atmosfer sehingga membentuk asam sulfat dan asam nitrat. 3. Transportasi atmosfer. Senyawa asam terbawa oleh arus angin menuju ke ratusan kilometer hingga ke batas wilayah atau negara lainnya yang bahkan tidak memiliki aktivitas industri. Keempat, pengendapan atau deposisi. Senyawa asam tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, kabut, bahkan debu kering. Reaksi kimia hujan asam terjadi ketika SO2 tambah H2O menghasilkan H2SO4 atau NO tambah H2O menghasilkan HNO3. Pada umumnya, hujan normal memiliki pH 5,6, sedangkan hujan asam memiliki pH di bawah 5,0 bahkan sampai 4,0 yang setara dengan keasaman asam cuka. Dampak hujan asam pada kerusakan tanah. Tanah sebagai penyangga, namun kapasitasnya terbatas. Badan Penelitian Tanah dan Agroklimat mencatat kerusakan tanah meliputi: pertama, pencucian nutrisi. Ketika asam melarutkan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium sebelum tanaman sempat menyerapnya. Kedua, mobilisasi logam berat. Adalah penurunan pH tanah melepaskan aluminium yang bersifat toksik pada akar tanaman. Ketiga, gangguan mikroba. Adalah keasaman tinggi membunuh bakteri pengurai sehingga siklus daur ulang nutrisi alami terhambat. Pengaruh hujan asam terhadap sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan sektor yang paling rentan karena hujan asam langsung masuk ke perairan. Menurut Balai Riset Budidaya Perikanan Air Tawar, menyatakan bahwa hujan asam dapat menyebabkan gagal nafas pada ikan karena aluminium membuat lendir pada ikan begitu meningkat dan juga dapat menyebabkan kegagalan reproduksi karena telur ikan tidak dapat menetas di bawah pH 5,0. Pada sektor peternakan, dampaknya memang tidak secara langsung, namun akumulatif. Kualitas rumput atau pakan menurun yang menyebabkan kekurangan mineral kronis, sehingga gagal dalam memproduksi susu dan daging yang berkualitas. Pengaruh hujan asam terhadap sektor kehutanan. Berdasarkan hasil laporan dari Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di pegunungan, kabut asap seringkali lebih mematikan daripada hujan karena konsentrasi yang begitu pekat, serta kematian mikorizа, yakni jamur, yang sangat krusial di kehidupan hutan hujan tropis.